Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul bahasa dengan berbagai ragamnya. Dan saya sebagai pemateri pertama sekaligus sebagai moderator. Dan di sebelah kiri saya Holiday Yustiana sebagai pemateri kedua. Saya Nurhani Sadia sebagai pemateri ketiga. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari dua kriteria, yaitu jumlah sebuah bahasa atau penutur, luas daerah penyebarannya. Yang pertama dipandang dari jumlah penutur. Ada dua bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga bangsa Indonesia. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tertentu tentu ada duanya, ada hubungannya dengan penutur bahasa Indonesia. Lebih sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepas dari segi penutur. Yang kedua, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana ada dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendah suara. Kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kecepatan pembicara segera melihat reaksi pendengar terhadap apa yang dibicarakan dan lain-lain. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan kehadiran orang lain, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, tidak terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Kelebihan ragam bahasa tulis: umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana memperkaya kosakata. Dan kelemahan ragam bahasa tulis: alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harusnya mengikuti. Mungkin ini yang materi saya baca. Nanti akan dilanjutkan oleh materi kedua, yaitu Holiday. 3. Baiklah, saya akan melanjutkan. 2. Macam-macam ragam bahasa. 1. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam baku itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Kemantapan dinamis. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Kalau kita berpegang pada sikap mantap, maka pengrajin tidak dapat kita terima. B. Cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat tertentu. 3. Perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang yang terpelajar. C. Seragam. Seragam buku bersikap seragam. Pada hakikatnya, proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. 2. Ragam tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. 3. Ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya. 4. Ragam sosial dan ragam fungsional. 1. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaedahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. 2. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya.
Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya, yaitu ragam keilmuan atau teknologi, ragam kedokteran, dan ragam keagamaan. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh pemateri 3, yaitu Nur Halimatus Sa'diyah. 3. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penentuan atau bahasa Indonesia yang baik itu tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar suatu kata itu. Walaupun demikian, masalah baik tentu tidak sampai pada sifat kebakuan suatu kalimat, tetapi sifat efektifnya suatu kalimat. 3. Pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang dilakukan. Di bawah ini akan dicantumkan sebuah contoh, yaitu kuda makan rumput. Kalimat ini akan memenuhi kaidah sebuah kalimat, yaitu ada subjek kuda, ada predikat makan, dan ada objek rumput. Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna, yaitu mendukung sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Sebagai kesimpulannya, yang dimaksud dengan bahasa yang benar adalah bahasa yang diterapkannya kaidah dengan konsisten, sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cuman ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.